yang dikatakan legitimasinya itu suratnya, ijazahnya, bukan. Itu cuma tanda legitimasi doang gitu kan. Intinya bukan di situ. Intinya adalah agar kita punya pengetahuan gitu loh. Bener. Nah makanya kan mendingan kayak gua, kayak pang begini gitu. Lu tahu nggak kemarin? Jadi ada teman gua nih ceritanya. Teman gua ini ya dia ini secara usia udah mulai cukup tua lah gitu. Tetapi dia merasa dia belum apa-apa karena dia belum kuliah. Nah, dia saat ini lagi nyari kampus. Kalau menurut lu sendiri, kuliah tuh perlu nggak sih? Tanya sama lu. Sekarang kita tuh mau pintar tuh mesti kuliah apa enggak? Yo, apakah cuman kita dengan kuliah doang bisa pintar? Iya gimana ya? Kalau di kampus juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu kan sebenarnya. Tetapi ilmu itu sendiri sebenarnya nggak harus di kampus aja, bisa di yang lain juga. Nah, sekarang kan gini, sekarang udah zaman apa? Sekarang sudah zaman internet, gitu kan. Di mana-mana you mau dapat akses informasi gampang, kelas banyak, gitu kan. Kuliah memang bisa dianggap penting juga, tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu, begitu. Dan belum tentu orang yang kuliah bisa berhasil apabila menjalankan hidupnya dengan baik, itu belum tentu. Banyak juga kok yang jadi sarjana pengangguran. Nah, lu pernah nggak sih terpikirkan nih, kita kan berdua nih sarjana nih, pernah nggak sih kita dipikirkan harus kuliah gitu, seperti itu? Entah kayak kita itu terframing kita harus gitu kuliah untuk dapat sukses seperti itu. Ya sekarang gini, gue dulu jujur ya, gue dulu pertama kali kuliah ada yang bilang ke gue, lu harus kuliah. Kenapa lu harus kuliah? Kalau lu nggak kuliah nanti lu nggak jadi orang, lu tanpa gelar lu nggak bisa apa-apa, gitu loh. Lu tanpa gelar nggak punya ini, lu nggak akan dipandang orang gitu. Nah dari situlah sudah ada yang namanya framing. Framing apa? Itu framing jual harapan. Dia dijual harapan loh. Harapannya apa? Biar gue dipandang kan. Iya kan? Nah, dengan dia jual harapan begitu, kan dia otomatis gue takut dong. Waduh, gimana nih nanti ke depannya kalau gue misalkan gak jadi orang? Waduh, gimana kalau misalkan gue ke depannya bakal jadi bodoh gitu kan? Nah, kalau ke depannya gue gak jadi orang dengan titel gue, gimana orang memandang gue gitu, dan keluarga gue taruh sosial gue makin turun dong gitu kan? Nah, itu karena adanya jual harapan di situ. Ada jual harapan, ada jual rasa takut di situ. Seakan-akan legitimasinya untuk menjadi orang semua harus kuliah. Padahal untuk jadi orang sukses belum tentu lewat jalur kuliah, jalur hidup orang mah beda-beda. Gitu. Nah, sekarang gini deh. Orang mau belajar agama misalkan, apakah dia harus lewat rohaniawan? Enggak tentu juga sih. Sekarang bisa macam-macam sekarang. Iya, sekarang kan dari internet. Bisa dari buku, bisa dari dengerin ceramah-ceramah online juga bisa. Iya. Seperti itu, nggak harus dari satu orang tertentu. Nah beda itu. Nah sekarang kita tuh seakan-akan dilegitimasi, gitu. Seakan-akan lu kalau mau jadi orang lu mesti punya gelar. Lu mau punya istilahnya mau dipandang orang lu mesti punya gelar. Gelar itu memang menunjukkan atribut seseorang, tapi belum tentu itu menunjukkan kualitas yang ada di dalam diri orang tersebut. Sekarang lu lihat deh fenomenanya yang banyak, kan? Berapa banyak yang sarjana jokinya skripsinya dijokiin. Yo, lu sarjana kan? Lu skripsi lu dijokiin. Ya mendingan gua kaipang begini, guys. Ya, ilmunya ada, ya, kan? Bukannya gua sombong, kagak. Mendingan gua kaipang. Belajar bener belajar. Belajar itu gak harus dari satu tempat. Jangan jadikan seakan-akan tempat belajar itu hanya di satu lembaga pendidikan. Yang baik itu formal atau non formal, kita belajar bisa dari mana aja. Sekarang sumber belajar banyak di internet, bisa dari orang-orang di sekitar kita, bisa dari fenomena apapun itu juga kita bisa pelajarin. Belajar itu apa sih? Ketika kita menangkap sesuatu dengan indera kita, dengan mata kita, telinga kita, pengalaman-pengalaman empirik itulah yang bisa, oh ternyata kita pahamin bahwa ini siklusnya seperti ini. Itu juga sama, kita belajar gitu. Benar seperti itu. Kadang gue ngerasa berpikir gini ya, kalau kita kuliah apa sih yang kita dapetin gitu loh. Kadang gue ngerasa berpikir seperti itu. Gue ngerasa
apa yang didapatkan itu dari kuliah itu jauh dari apa yang gue harapkan. Jauhnya gimana? Ya misalkan kita dengan kita kuliah gitu, kita makin dalam minat yang kita pikirkan gitu, minat yang kita tekuni gitu, tetapi di kenyataannya ternyata belum tentu juga seperti itu gitu. Malah mungkin kita akan menemukan banyak sekali jujur kekecewaan gitu ya. Dan mungkin ini gue berspekulasi sih ke depannya, di masa depan nanti kemungkinan kuliah nggak, gue berspekulasi demikian. Ya sekarang gini, gue pernah dapat pembicaraan dari seorang kaya yang memang masih sama-sama bergelut di bidang pendidikan. Dia bilang, lu mesti belajar bro. Tujuannya apa? Ya lu nanti bisa jadi dosen, bisa jadi profesor, bisa jadi guru dan sebagainya. Gue bilang, lu target lu belajar apa? Jadi dosen, jadi guru. Itu mah bonus. Gue bilang, lu belajar tujuannya bukan buat itu, biar lu tahu, biar lu bisa berdiri di kaki sendiri, ngeliatin itu fenomena, ketika ada masalah lu mampu problem solving, bukannya buat menjadi sesuatu. Kalau lu cuma mau menjadi sesuatu, ya itu kan sang budenya bilang apa, itu kan bawah tanah. Nah kalau lu udah jadi sesuatu itu, apakah lu sanggup mempertanggungjawabkan gelar itu, jabatan itu, posisi itu? Belum tentu. Kalau kapasitas lu aja nggak punya. Nah sekarang banyakkan orang ingin menjadi sesuatu dulu, bukan untuk mengisi diri dulu. Akibatnya apa? Ketika dia sudah menjadi sesuatu, dia tidak berisi, kosong. Ketika dia kosong, ada isu sedikit menerpa, dia nggak bisa apa-apa, cuma jadi patung, gelagapan, gitu. Makanya masih mendingan gua kaipang. Ini pas begini juga ditanya, gua masih bisa jawab. Oh berarti modal sarjana tapi isinya kosong gitu ya? Iya, sekarang kan banyak modalnya sarjana kelas kosong. Nah makanya kenapa Sang Buddha ajarkan buat kita belajar gitu kan. Kita belajar banyak pengetahuan, Buddha ngajarin dhamma, semata-mata buat apa? Biar kita jadi pulau buat diri kita sendiri, jadilah pelindung bagi diri kita sendiri gitu kan. Kita tuh pada akhirnya endingnya lu mau ngandelin siapa? Ya, kalau bukannya diri sendiri, makanya siapa yang mau diandelin istilahnya? Nah, bagaimana kita membawa diri setelah kita dapat gelar itu ini? Iya, lu udah punya gelar, lu udah punya gelar, sudah punya posisi, tapi lu sanggup nggak mempertahankan gelar lu itu dengan kehormatan lu gitu kan? Lu bisa nggak mengisi gelar itu dengan karya-karya lu? Belum tentu bisa. Kebanyakan orang tuh cuma nebeng doang lah, skripsi aja lu dijokiin apa kata? Skripsi dijokiin, ada loh khusus cuma beli ijazah doang udah jadi. Ada kasus beli ijazah gimana? Lu sanggup nggak sekarang? Nah, lu punya gelar, oke gelar lu apa? S1, S2 gitu kan. Seakan-akan kan gelar itu legitimasi dari sebuah kepintaran gitu kan. Boleh dikatakan seperti itu. Sekarang begitu ditanya sama orang, sesuai dengan kompetensi lu nggak bisa jawab, mati kan lu, muka lu mau taruh di mana tuh untuk gelar tuh. Makanya tuh apa, kita tuh belajar, jangan jadikan seakan-akan harus kuliah, harus ikut ini, harus ikut itu, kalau enggak anda nggak bisa itu namanya jual harapan, itu jualan harapan, jualan rasa takut. Tapi kita tuh belajar semata-mata untuk mengisi diri kita agar semakin bijaksana gitu loh, semakin bisa, walaupun kehadiran kita dulu di mana juga itu bisa kasih bawa manfaat. Makanya tuh si Confucius di dalam kitab Taihat tuh bilang, meskipun seorang kuncu atau seorang susilawan gak kemana-mana, dia bisa ngasih manfaat ke banyak orang. Kenapa? Karena dia belajar, dia ngembangin diri dia, kultivasi diri dia. Dia belajar tuh bukan buat diri dia sendiri, tapi memang buat banyak orang gitu. Meskipun dia nggak kuliah, tapi dia belajar di rumah, dia baca dari mana aja gitu. Ya kalau ada kesempatan lebih bagus kuliah gitu kan, ada kesempatan lebih bagus mengambil pendidikan formal. Tapi kalau nggak ada, jangan hentikan diri untuk belajar gitu. Terus belajar, yang penting ketika anda sudah belajar banyak, anda bisa praktikkan itu jauh lebih bermanfaat. Iya, bukan cuma kita mau belajar, kita belajar, tapi tanpa praktik, tanpa implementasi dari ilmu yang kita pelajari, itu akan jadi percuma seperti itu. Nah gini deh sekarang, orang belajar cara pembuatan tempe. Tujuannya buat apa? Buat tempe. Buat bikin tempe kan? Orang belajar bikin tahu. Tujuannya buat bikin tahu kan? Nah, sekarang orang belajar jadi sarjana tujuannya buat apa? Kita tanya lagi. Buat gelar lah. Buat gelar. Ya, enggak begitu kan sebenarnya. Sebenarnya kita harus punya kompetensi di situ. Punya kompetensi. Itu kan harus ada kompetensi secara sebenarnya, punya kompetensi.
Yang repotnya adalah ketika kita ini cuma belajar hanya untuk mengejar legitimasi itu yang repot gitu. Kita lupa esensinya bahwa kita tuh belajar itu ya bikin tahu buat bikin tahu gitu kan, belajar bikin tempe buat bikin tempe, belajar bikin masak telur buat bikin telur gitu, bikin nasi goreng buat bikin nasi goreng. Nah, kita belajar mencari ilmu tujuannya agar kita menjadi manusia yang pandai dan bisa menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari. Bukannya kita cari selembar suratnya, yang dikatakan legitimasinya itu suratnya, ijazahnya, bukan. Itu cuma tanda legitimasi doang gitu kan. Intinya bukan di situ. Intinya adalah agar kita punya pengetahuan gitu loh. Nah, makanya kan mendingan kayak gua, kayak Pang begini gitu. Ya udah, besok-besok ya kalau ada yang nanya begitu lagi, lu tanya aja. Lu belajar tujuannya buat apa? Buat selembar surat atau buat ilmunya? Itu ya. Ya udah. Ya udah, See you later. besok